Dalam video kali ini saya ingin berbagi ke kalian, teman-teman yang sering banget nanya buku apa nih yang bagus banget bagi saya kalau saya mau belajar forex. Ini salah satu buku terbaik yang pernah saya baca, khususnya pembahasan mengenai forex, yaitu Trading in the Zone-nya Mark Douglas. Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude. Ini bagus bukan karena dia ngajarin kalian narik-narik garis, bukan karena dia ngajarin kalian apa itu indikator, no. Tapi dia ngajarin literally mengenai mentality dalam trading. Ini salah satu buku yang bagus, dan hari ini saya ingin berbagi salah satu hal yang menurut saya penting banget kok diketahui orang banyak. Ya, penting banget untuk diketahui oleh orang banyak. Apa itu? Mengenai risk. Ya, trading itu teman-teman, kalian tahu bahwa trading itu punya risk atau risiko. Ya, saya akan ketik trading itu memiliki risk. Jadi di sini. Trading itu dasarnya tentu punya risk. Jadi kalau misalnya kalian entry dan lain sebagainya, selalu beriringan. Trading itu selalu ada risknya. Dan ingat, kita trading paham dan mengerti bahwa ada risiko-risiko setiap kali kita entry. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita ngomongin trading, apakah trading itu selalu memastikan kita punya outcome yang digaransikan? Maksudnya, apakah kalian kalau misalnya entry pasti profit? Belum tentu. Karena tidak ada trading yang bisa ngasih garansi kalian pasti profit, ya gak garansi profit. Karena tidak ada yang bisa ngasih kalian garansi untuk profit. Artinya apa? Apakah kita ada kemungkinan besar salah dan kehilangan uang? Jawabannya ada. Jadi kalau kita tahu trading itu memiliki risk dan tidak ada garansi profit, saya tulis no di sini. Siapa tahu nanti orang-orang bingung ya. No guarantee profit. Jadi kemungkinan besar kita salah dan kemungkinan besar kita kehilangan uang itu selalu ada, teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya kita pikir-pikir, apakah setiap kali kita entry kita adalah orang risk taker, seseorang yang risk taker atau berani mengambil risiko? Apakah kita risk taker? Risk taker ini apa sih? Risk taker tentu kalau misalnya kalian berinvestasi atau misalnya kalian berbisnis. Kan beda tuh orang yang berbisnis sama yang menjadi karyawan. Kenapa? Karena orang berbisnis dia mengambil risiko lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Makanya namanya risk taker. Pertanyaan saya ke kalian adalah, kalian kalau trading, apakah kalian itu artinya sama seperti risk taker? Bagi kebanyakan orang yang dipertanyakan seperti ini, jawabannya iya. Kenapa? Karena dia selalu bilang, ya tentu setiap kali saya trading selalu ada risknya. Ya, ketika kita berada atau menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada risikonya, pasti kita adalah seorang risk taker. Semisal kalian loncat, panjat tebing dan lain sebagainya, kalian tahu olahraga-olahraga yang ekstrim, kalian tahu ada risikonya. Jadi setidak-tidaknya kalian paham bahwa diri kalian adalah pengambil risiko yang besar. Dan ini adalah asumsi yang paling sederhana yang seharusnya orang paham, bahwa setiap kali mereka entry atau setiap kali mereka trading, mereka adalah seorang risk taker. Itu intinya, ini adalah kata kuncinya, risk taker. Tapi apa yang menjadi permasalahannya? Yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita mengambil sebuah posisi, ketika kita menjadi seorang trader dan kita seharusnya adalah risk taker, apakah kita sudah mengetahui, menerima, memahami bahwa kita akan mengambil sebuah risiko? Semua trade yang kita jalankan itu sangat amat beresiko. Kenapa? Karena outcome-nya atau hasilnya itu belum tentu. Hasilnya tuh masih berupa kemungkinan. Kemungkinan kalian profit dan kemungkinan kalian loss. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah hampir 90-95% most of the traders, berdasarkan buku Trading in the Zone, menyatakan bahwa nggak ada yang ngerti, bahkan tidak tahu jika mereka adalah seorang risk taker untuk bisa menjadi seorang successful trader. Ya. Jadi successful trader tuh, kenapa orang tadi saya bilang 90-95%? Karena 5-10%-nya adalah orang-orang yang sukses di dalam trading. Kenapa mereka bisa sukses? Apakah karena mereka punya kemampuan trade yang lebih baik? Apakah karena mereka punya strategi yang lebih baik? Enggak sebenarnya. Jadi salah satu reasonnya adalah karena mereka sudah menerima dan mengetahui mengenai risiko tersebut. Nah, ketika dia sudah menerima dan mengetahui tentang risiko tersebut, ada psychological gap. Ada perbedaan psikologis yang dimiliki antara trader yang memang mengerti dengan trader yang masih tidak mengetahui atau bahkan dikatakan mengecualikan lah atau bodoh amatan terhadap sebuah risiko. Why? Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena ketika kita sedang menjalankan trading, yang kita ketahui adalah dua hal, yaitu TP dan SL. Yang paling pasti dari TP dan SL ini hanya SL kita.
ini paling pasti. Kenapa saya bilang SL paling pasti? Seandainya kalian entry, kalian punya risk reward. Risk reward itu selalu 1 banding sekian. Contoh, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, terus menerus. Tapi 1 banding sesuatu. Artinya apa? Penempatan stop lossnya kita selalu sama. Contoh, kita entry, kita stop loss 30 pips. Mau dia profit sampai 20 juta pips, kita nggak peduli. Kenapa? Karena maksimal stop loss kita ada di sekian pips. Kita sudah menentukan maksimal stop loss kita. Jadi, take profit itu adalah hal yang probable, tapi stop loss-nya sudah paling pasti. Makanya disebut sebagai risk taker. Contoh, saya entry seperti ini, maksimal loss saya $5. Ketika saya sudah kena loss $5, berarti kita sudah menerima adanya risiko tersebut. Risiko kehilangan $5. Tapi kalau kita profit, apakah kita membatasi? Profit kita mungkin cuma $10, mungkin cuma $20, belum tentu. Kita bisa menyesuaikan lagi dengan harapan-harapan kita ke depannya. Nah, ketika gap ini terpenuhi, ketika kalian paham bahwa setiap entry yang kalian lakukan itu adalah sebuah hal yang beresiko. Ketika kalian entry, kalian tidak punya kepastian apakah kalian akan profit maupun loss. Di situ kalian akan memahami bahwa yang sebenarnya terjadi adalah trading yang bisa mensukseskan seseorang adalah trading ketika kalian paham bahwa setiap entryan kalian itu memiliki risiko. Memang ada probabilitas terhadap take profitnya, tetapi tetap ada risiko besarnya. Dan ketika kalian sudah menerima risiko tersebut dan memahami bahwa risiko adalah bagian dalam trading, kalian nggak akan bermasalah. Kenapa? Karena nanti masalahnya sama teman-teman. Kalian hari ini profit, besoknya loss. Padahal loss itu adalah part of trading, bagian dari trading. Kalian loss, kalian gagal misalnya 1 atau 2 kali entry, akhirnya apa? Bukannya mensyukuri atau berhenti karena merasa, oh ini saya sudah melewati loss saya, jumlah loss saya, tapi kalian berupaya untuk apa? Membalikkan keadaan. Berharap bisa profit. Yang tadinya mungkin $5 minusnya, terus kalian mikir, saya entry sekali lagi lah, nyari profitnya $5 juga nih biar nutup. Tiba-tiba turun $10, tiba-tiba turun $15. Yang sebelumnya cuma niat $5 jadi 0, sekarang 15, kalian berharap, setidak-tidaknya saya bisa balikin $10 lah, jadi setidak-tidaknya profit loss saya $5 aja. Aneh nggak kalian bayangin? Kalian awalnya minus $5, lalu bertumbuh menjadi minus $15. Sekarang mental kalian adalah setidak-tidaknya balik ke $5, dimana itu adalah kondisi kalian sebelum kalian loss tadi. Disinilah kenapa kalian harusnya sadar, oh memang bahwa trading itu ada risknya, ada risikonya. Ketika saya gagal melewati equity saya atau kena dalam equity saya dalam hari ini, misalnya trade saya equity 1-2% atau misalnya 5% dari equity saya akan berhenti trade di hari ini. Dan ternyata hit pada area tersebut. Kalian seharusnya memahami bahwa oh ya udah, berarti ini adalah salah satu risiko yang harus saya tanggung, dan setidak-tidaknya saya pahami bahwa saya harus istirahat terlebih dahulu, atau saya harus menganalisis ulang terlebih dahulu, atau apapun lah. Ya, kenapa banyak yang TP lebih awal? Misalnya kalian entry terus tiba-tiba TP lebih awal, ya karena kalian tadi sudah kelihatan nggak mau ada risiko, maunya setiap kali kalian entry kalian profit. Jadi walaupun profitnya cuma 5 pips, padahal tujuan kalian nge-swing, atau misalnya tujuan kalian intraday. Ini saya mengecualikan scalping ya. Tujuan kalian adalah profit yang besar, tapi kalian take profit lebih awal. Kenapa? Karena kalian tidak siap menanggung risiko loss yang ada. Itulah kenapa dibilang pada buku Trading in the Zone, karya Mark Douglas ini, orang yang sudah memahami bahwa trading itu memiliki risiko, baru di titik itu teman-teman, belum trading kalian, tapi kalian paham bahwa trading itu memiliki risiko, dengan hasil yang tidak pasti, dengan kemungkinan kehilangan uang itu adalah hal yang nyata. Ketika kalian paham itu, kalian punya psychological gap dari successful trader dan yang unsuccessful trader. So, tinggal dipilih kalian mau ikut yang mana.